night, I can see right through you. You seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul komponen-komponen perencanaan pembelajaran, analisis karakteristik siswa, dan menilai kebutuhan siswa. Sebelum memulai pembelajaran, seorang guru tidak hanya langsung mengajar di kelas, tetapi harus melakukan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang dilakukan guru untuk merancang kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, guru harus memperhatikan beberapa komponen penting yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Namun, pada materi kali ini, saya akan memfokuskan pembahasan pada tahap analisis, yaitu analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan siswa. Apa sih itu analisis karakteristik siswa? Yaitu, analisis karakteristik siswa merupakan proses mengenali kondisi, kemampuan, potensi, serta latar belakang peserta didik sebelum pembelajaran dilaksanakan. Analisis ini sangat penting karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi dengan memahami karakteristik ini, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Ada beberapa karakteristik siswa yang perlu dianalisis. Yang pertama adalah kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebelum mempelajari materi baru. Oleh karena itu, seorang guru itu perlu mengetahui kemampuan awal peserta didik agar dapat menentukan materi dan tingkat kesulitan pembelajaran yang sesuai. Oke, selanjutnya perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berpikir, mengingat, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Oke, selanjutnya minat dan motivasi belajar. Minat merupakan ketertarikan siswa terhadap suatu pelajaran, sedangkan motivasi merupakan dorongan yang membuat siswa itu ingin belajar. Jadi semakin tinggi minat dan motivasi belajar siswa, maka akan semakin baik pula partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya gaya belajar. Nah, setiap siswa kan memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami materi melalui gambar atau video, ada juga yang lebih mudah memahami melalui penjelasan lisan, dan ada pula yang lebih mudah memahami melalui praktik langsung. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik itu dapat belajar secara optimal. Selain itu, guru juga perlu memahami karakteristik sosial, emosional, dan latar belakang budaya siswa. Jadi, dengan memahami kondisi tersebut, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih adil, nyaman, dan menghargai perbedaan setiap peserta didik. Oke, selanjutnya menilai kebutuhan siswa. Apa sih itu menilai kebutuhan siswa? Menilai kebutuhan siswa adalah proses mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik sebelum pembelajaran dirancang. Tujuannya adalah mengetahui kesenjangan antara kemampuan
yang dimiliki siswa saat ini dengan kompetensi yang diharapkan setelah pembelajaran. Jadi, melalui penilaian kebutuhan, guru dapat mengetahui kondisi awal peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar, menentukan kompetensi yang perlu dikembangkan, serta memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Kebutuhan siswa itu tidak hanya terbatas pada kebutuhan akademik, tetapi juga meliputi kebutuhan sosial, emosional, spiritual, dan moral. Jadi, untuk mengetahui kebutuhan siswa, guru dapat menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, angket atau kuesioner, tes diagnostik, analisis hasil belajar, serta diskusi dengan orang tua. Jadi dari hasil penilaian tersebut, guru memperoleh informasi yang menjadi dasar dalam menyusun tujuan pembelajaran, memilih metode, menentukan media, dan merancang evaluasi yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Jadi sebagai kesimpulan, analisis karakteristik siswa dan menilai kebutuhan merupakan komponen awal yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Jadi kedua komponen tersebut membantu guru memahami kondisi peserta didik sehingga pembelajaran yang dirancang menjadi tepat sasaran, efektif, dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 자유의 떠나나요 우리 모두 슬퍼나요